Hai friends, balik lagi bersama Aditya Pratama. Nah, beberapa hari yang lalu gue tuh buat satu video yang bahas terkait iOS 16.1.2. Dan ternyata banyak yang komen kalau baterai iPhone mereka jadi boros banget setelah diupdate ke iOS tersebut. Dan gue sendiri justru gak merasakan hal demikian, karena pada waktu itu sebelum update gue ada di iOS 16.0.1 kalau nggak salah. Dan langsung gue update ke iOS 16.1.2. Jadi nggak lompat ke updatean yang terlalu jauh hitungannya. Dan di video kali ini gue mau kasih tips nih, gimana caranya menghemat baterai di iOS 16. Disclaimer dulu ya, di video ini mungkin suara gue agak terdengar aneh karena gue sedang nggak fit hari ini. Dan untuk device yang gue pakai adalah iPhone 14 Basic yang baterai health-nya masih 100%, karena ini masih baru banget iPhone-nya. Dan di video ini adalah murni pengalaman gue pribadi, serta nggak ada sponsor yang mengatur isi dari konten ini. Nah, bagi kalian yang merasa iPhone kalian tuh boros banget setelah update ke iOS 16, silahkan untuk menonton video ini sampai selesai, karena gue bakal kasih beberapa tips yang dapat menghemat baterai iPhone kalian. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita mulai dari tips yang pertama. Nah, terkadang kita tuh nggak terlalu care ya bahwa widget yang ada di iPhone kita tuh, yang ada di home screen, ternyata dapat menguras baterai iPhone kita. Terutama untuk widget-widget yang memerlukan koneksi internet. Misalnya seperti widget Tokopedia ini. Nah, widget-widget seperti ini tuh selalu melakukan auto refresh, yang ini tentunya memerlukan sebuah power ekstra untuk koneksi internetnya. Hal tersebut menjadikan konsumsi baterai dari iPhone kita akan menjadi lebih tinggi dengan pemakaian widget yang seperti ini. Dan saran dari gue, kurangilah widget seperti ini agar iPhone kalian memiliki daya tahan baterai yang cukup panjang. Kalian bisa mengatur widget sesuai dengan kebutuhan kalian aja. Dan pastikan pilih widget yang nggak memakai koneksi internet. Kemudian tips yang kedua, location service atau gampangannya disebut GPS juga dapat mengkonsumsi daya yang lebih besar pada iPhone kita. Dan menurut gue ini salah satu fitur yang penggunaan dayanya cukup besar setelah internet service ya. Nah, jika iPhone kalian pengen hemat baterainya, coba lakukan sedikit konfigurasi pada location service iPhone kalian. Kalian bisa sesuaikan aplikasi mana aja yang membutuhkan location service, dan selebihnya bisa kalian matikan aja. Lalu apakah sudah cukup dengan itu aja? Nah, kalian mesti atur lagi di allow location access-nya ke while using the application. Karena dengan mengatur ke while using the application, maka location service-nya akan nyala ketika running di aplikasi yang udah kita setting aja. Sehingga hal ini tentunya dapat mengurangi konsumsi daya baterai pada iPhone kita. Oke, lanjut ke tips yang ketiga. iPhone terbaru punya fitur yang namanya haptics, dan fitur ini memang satisfying banget ketika dipakai. Tapi jika kalian nyalain fitur tersebut, maka konsumsi daya pada iPhone kalian juga akan meningkat. iPhone kalian jadi butuh power ekstra lagi untuk fitur haptiknya. Di sini kita bisa matikan haptiknya di menu setting, kemudian di bagian keyboard feedbacknya kita klik, lalu switch off aja haptiknya. Kemudian pada play haptic in ring mode kalian matikan. Selanjutnya di haptic in silent mode juga matikan aja. Dan yang terakhir, sistem haptiknya juga kalian matikan ya. Nah, dengan kita mematikan seluruh setting haptiknya, maka daya tahan baterai iPhone kita tentunya akan jauh lebih hemat. Lanjut ke tips yang keempat. Ketika kita sedang pakai iPhone, pasti kita sering banget lupa untuk close aplikasinya ketika sudah tidak digunakan ya. Hal ini tentunya juga akan berpengaruh ke konsumsi daya dari iPhone kita. Apalagi jika aplikasi yang kita buka tuh sudah menumpuk. Contohnya seperti aplikasi kamera, game, sosial media, dan lain-lain. Nah, kalau kalian nggak matikan aplikasi kamera misalnya, iPhone kalian akan sedikit hangat karena kameranya masih running di background. Tentunya baterainya juga akan kemakan ya.
Memang sih untuk iPhone yang memiliki RAM besar, multitasking tuh jadi kerasa enak banget. Dan aplikasinya tidak loading ulang dari awal ketika kita buka ya. Tapi kalau habit kita masih seperti ini, buka banyak aplikasi tanpa closing setelah kita pakai, tentunya baterai iPhone kita juga akan cepat habis. Maka sebaiknya tutuplah aplikasi yang sudah tidak terpakai agar baterainya jadi lebih awet. Lanjut ke tips yang kelima. Tips yang satu ini lebih diperuntukkan untuk iPhone dengan display OLED ya. Nah, kalau kalian punya iPhone yang sudah menggunakan display OLED, maka segeralah switch ke mode gelap atau dark mode. Karena display yang bertipe OLED atau AMOLED untuk warna hitam tuh bener-bener mati layarnya. Gak kayak display yang memakai panel IPS untuk warna hitamnya masih ada nyala layarnya. Dan gak bener-bener hitam pekat ya. Nah, dikutip dari websitenya Eraspace bahwa ponsel yang menggunakan display bertipe AMOLED diklaim bisa menghemat daya tahan baterainya 30-40% lebih besar dibandingkan jenis display lainnya. Hal ini berkat teknologi backlit yang ada pada display AMOLED-nya. Nah, selain dark mode dapat menghemat baterai pada iPhone kita, tentunya secara looks iPhone kita juga akan makin cakep karena didominasi dengan tampilan gelap serta lebih nyaman aja di mata. Oke, lanjut ke tips yang keenam. Nah, seperti yang gue udah sebutkan di awal tadi, penggunaan daya terbesar iPhone ada pada internet service-nya. Dan ini sebenarnya gue nggak jelasin pun kalian udah ngerti ya. Tapi nggak apa-apa, gue akan sedikit jelasin. Nah, jika kalian berada pada tempat yang ada akses internet via Wi-Fi, misalnya di kantor nih, segera matikan aja personal datanya. Karena dengan kita menggunakan Wi-Fi, maka konsumsi daya dari baterai iPhone kita akan lebih berkurang ya. Karena si iPhone tidak lagi menyalurkan dayanya untuk modul di SIM card-nya. Hal ini tentunya akan meningkatkan daya tahan baterai dari iPhone kita. Dan kalian bisa nyalakan personal datanya jika kalian memang sudah tidak berada pada area tersebut. Oke, lanjut ke tips yang ketujuh. Jika kalian sedang ada di luar rumah, misalnya sedang ada di acara kantor atau sedang berpergian, maka saran dari gue selalu aktifkan low power modenya. Dan pastikan kalian cas iPhone kalian sebelum baterainya di bawah 20%. Hal ini tentunya akan memperpanjang umur dari baterai iPhone kita. Caranya adalah kita masuk ke menu setting, kemudian pilih battery, lalu switch on pada low power modenya. Dan di iOS 16 ini kita bisa menampilkan persentase baterai iPhone kita di taskbar iPhone kita. Caranya masih sama seperti tadi. Di atas opsi low power modenya, kalian switch on aja baterai persentasenya, maka persentase baterai di iPhone kalian akan tampil di taskbar. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita setting seperti fetch automatic di email, kemudian setting app background, setting notification, setting transisi buka tutup aplikasinya, yang mungkin nggak semuanya bisa gue bahas di sini karena keterbatasan waktu. Dan mungkin kita bisa lanjut di kolom komentar bagi yang masih pengen berdiskusi terkait tips yang gue udah bahas tadi. Nah, mungkin cukup sampai di sini aja video kita kali ini. Aditya Pratama pamit. Thanks for watching and see you on the next video.